Segmen 3, hadis-hadis tentang berbekam. Kalau banyak umat Islam yang beranggapan bahwa bekam itu adalah metode syariat Islam dalam pengobatan, memang wajar saja, karena kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi, kita memang menemukan banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang berbekam. Baik yang berbekam itu Nabi sendiri, ataupun yang berbekam itu para sahabat, ataupun Nabi bercerita tentang bekam itu, kehebatan dan sebagainya itu bagaimana, itu kita menemukan banyak. Kalau kita telusuri dalam kitab-kitab hadis, sebutlah misalnya Kutubut Tis'ah, ada 9 kitab hadis gitu ya, kita kumpulkan, baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain-lain, kita akan menemukan begitu banyak hadis tentang bekam. Setidaknya satu penelitian menyebutkan sampai ada 275 hadis. 275 hadis yang berbeda-beda terkait dengan bekam yang dilakukan oleh Nabi atau yang masuk dalam konteks itu adalah hadis Nabi. Kalau boleh saya bacakan ya, dari 275 hadis itu ya, sebarannya seperti begini. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada 28 hadis. Dalam Sahih Muslim ada 14 hadis. Dalam kitab Sunan Abu Dawud ada 30 hadis. Dalam kitab At-Tirmidzi ada 13 hadis. Dalam Imam Nasa'i, kitab Sunan An-Nasa'i ada 8. Dalam kitab Ibnu Majah ada 25 hadis. Kitab Imam Ahmad ini banyak sekali, ada 142 hadis tentang bekam. Nanti dalam kitabnya Imam Malik ada 7 hadis, dan Sunan Ad-Darimi itu ada 8. Jadi jumlah keseluruhannya mencapai 275 hadis yang berbicara tentang bekam yang terkait dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini ada 65 hadis yang bicara tentang bekam bagi yang berpuasa. Itu barusan dicoret ya. Dari sekian banyak itu nanti ada banyak kaitannya. Misalnya bekam dengan kaitannya dengan puasa. Itu sekitar ada 65 hadis terkait dengan bagaimana bekam itu orang berpuasa dan hukumnya dengan berbekam. Jadi memang bekam ini atau hijamah ini wajar kalau kemudian dianggap sebagai bagian dari syariat Islam, paket lengkap bahwa syariat Islam itu punya metodologi pengobatan, yaitu pengobatan syar'i, yaitu berbekam. Nah, kita akan coba telusuri beberapa contoh di antara hadis-hadis tentang berbekam. Saya akan bacakan beberapa hadis terkait berbekam ini. Misalnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu menyebut bahwa berbekam itu adalah sebaik-baiknya pengobatan. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian nanti dalam hadis Sahih Muslim atau Bukhari Muslim ada juga disebutkan sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah berbekam. Bayangin, Nabi mengatakan cara pengobatan paling ideal itu adalah berbekam. Atau dalam hadis Muslim disebutkan sesungguhnya pada bekam itu terkandung kesembuhan. Sesungguhnya pada bekam itu terkandung kesembuhan. Kemudian ada lagi nanti hadis yang lain dari Asim bin Umar bin Qatadah, dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah menjenguk Al-Muqni radhiyallahu an, dan dia bercerita, aku tidak sembuh sehingga aku berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam bekam itu terkandung kesembuhan. Bahkan hadis yang lain riwayat Muslim mengatakan, in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin au syurbati asalin au laz'atin binarin tuwafiqud da'a wa ma uhibbu an aktawi. Ya, kesembuhan itu bisa diperoleh dengan 3 cara, yaitu dengan sayatan pisau bekam. Nabi menyebutkan dengan sayatan pisau bekam, ini menunjukkan bahwa bekam itu nomor 1 ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengobati. Beliau sebutkan urutan pertama, syartati mihjam, sayatan kulit ya yang lagi mau dibekam itu yang nomor 1. Bahwa kemudian ada yang kedua, wa syurbati asalin, baru minum madu, dan yang ketiga kalau udah nggak bisa juga baru dengan dikai, dengan besi panas. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tadi saya katakan di awal ada 275 hadis terkait dengan bekam.
maka wajar dan masuk akal kalau ada sebagian umat Islam yang mengatakan bekam itu adalah pengobatan yang asli dari syariat Islam, walaupun sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sejarah, ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad bekam itu sudah dikenal oleh umat manusia di berbagai tempat di seluruh dunia. Oke.